Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, kalian akan belajar materi persamaan eksponensial untuk part yang ketiga. Untuk part 1 dan part 2, yaitu persamaan eksponensial bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, dan bentuk 5, ada pada video sebelumnya. Nah, untuk part 3 ini, kalian akan belajar persamaan eksponensial untuk bentuk 6. Oke, untuk bentuk umum dari persamaan eksponensial bentuk 6 adalah A kali A pangkat Fx kuadrat ditambah B kali A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Kalian perhatikan ya, ini bentuk umumnya. Di mana A, B, C-nya adalah suatu bilangan real. Dan A-nya, yang A besar ini, tidak boleh sama dengan 0. B di sini adalah koefisien dari A pangkat Fx. A di sini adalah koefisien dari A pangkat Fx kuadrat. Dan A kecil di sini adalah suatu bilangan pokok, tidak boleh 1 dan lebih dari 0. Contoh dari persamaan eksponensial untuk bentuk 6, Ibu beri dua contoh ini ya. Misalnya, 3 pangkat 2x dikurangi 4 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0, atau 2 pangkat 2x plus 1 plus 2 pangkat x kurangi 3 sama dengan 0. Lalu bagaimana cara mencari penyelesaiannya? Nah, sebelum kalian mencari penyelesaian dari persamaan eksponensial tersebut, ada materi prasyarat yang perlu kalian kuasai, yaitu menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Karena persamaan eksponensial untuk bentuk ke-6, kalian akan ubah nanti ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Persamaan eksponensial berbentuk A pangkat Fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat Fx tambah C sama dengan 0, maka untuk menyelesaikan persamaan eksponensial tersebut, kita akan gunakan permisalan A pangkat Fx sama dengan Y. Nah, Y di sini adalah suatu variabel, tidak harus Y ya, boleh variabel lain, tetapi tidak boleh X, pilih yang lain ya. Nah, setelah dimisalkan, nanti persamaan eksponensialnya akan berubah menjadi persamaan kuadrat. Karena di sini A pangkat Fx-nya diubah dalam variabel Y, maka persamaan eksponensialnya menjadi AY kuadrat ditambah BY plus C sama dengan 0. Nanti dicari penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan atau rumus ABC. Nah, setelah nilai Y diperoleh, kemudian disubstitusikan kembali pada permisalannya, sehingga diperoleh nilai E. Oke, biar lebih paham, kita langsung ke contoh saja ya. Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 3 pangkat 2x dikurangi 4 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, bentuk ini, persamaan ini diubah dulu menjadi seperti bentuk umumnya. Dari persamaan ini, kita dapat mengetahui bahwa nilai A-nya itu adalah 1 ya. Nilai B-nya itu adalah negatif 4. Dan C-nya itu plus 3. Kita juga bisa mengetahui bahwa A pangkat Fx-nya itu 3 pangkat X. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk umum, di sini A pangkat Fx, di sini A pangkat Fx kuadrat. Padahal di soal 3 pangkat 2x. Berarti 3 pangkat 2x-nya harus kita ubah supaya menjadi 3 pangkat X. Bagaimana? 3 pangkat 2x itu artinya 3 pangkat 2 dipangkatkan X. Gitu ya. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatkan X itu bisa ditulis menjadi 3 pangkat X dipangkatkan 2. Kenapa? Karena kalau ada pangkat dipangkatkan, nah artinya perkalian. Kalau perkalian itu kan sifatnya boleh bolak-balik ya. 2 kali X atau X kali 2. Maka persamaannya berubah menjadi 3 pangkat X kuadrat dikurangi 4 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk umum. Kemudian langkah selanjutnya dimisalkan. Misal kita pilih variabel Y ya untuk 3 pangkat X-nya ini dimisalkan sebagai variabel Y.
Maka akan berubah menjadi Y kuadrat dikurangi 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Ini adalah suatu persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita akan mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Caranya adalah kita buat kurung-kurung sama dengan 0 ya. Nah, kemudian perhatikan di sini angka paling belakang. Di sini ada angka 3. Nah, angka 3 itu perkalian angka berapa dengan berapa? Kemungkinannya yaitu 3 dikali 1. Dan juga negatif 3 dikali negatif 1. Ya, ada dua kemungkinan ini untuk menghasilkan angka 3. Maka, mana yang dipilih? 3 kali 1 atau negatif 3 dikali negatif 1? Kita lihat di sini ada angka negatif 4. Ya, lihat koefisien Y, ada negatif 4. Nah, dari dua perkalian ini, manakah yang jika angkanya dijumlahkan menghasilkan negatif 4? Kita coba 3 tambah 1, 4. Kalau negatif 3 tambah negatif 1, negatif 4. Maka yang dipilih adalah negatif 3 dan negatif 1. Sehingga faktornya menjadi Y-3, Y-1. Nah, setelah itu ditulis. Ya, Y-3 sama dengan 0 atau Y-1 sama dengan 0. Maka diperoleh nilai Y-nya yaitu 3 atau Y sama dengan 1. Apakah sudah selesai? Belum, kita baru mendapatkan nilai Y-nya. Kita kembalikan lagi ke permisalan. Di sini Y sama dengan 3X. Nah, untuk Y sama dengan 3, maka 3 pangkat X sama dengan 3. Gitu ya, Y-nya diganti 3 pangkat X. 3 itu artinya 3 pangkat 1. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 3. Oke, berarti eksponennya kita sama dengan kan. X sama dengan 1. Nah, sekarang untuk Y sama dengan 1. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, 1 ini kita ubah dengan basisnya sama, yaitu 3. 1 itu artinya 3 pangkat 0. Oke ya, kita samakan basis sudah. Nah, kalau sudah sama, tinggal eksponennya kita sama dengankan. X sama dengan 0. Nah, ini yang sudah kita temukan, nilai X ini adalah penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1. Oke, kita ke contoh 2 biar lebih paham lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, jangan lupa langkah pertama kita harus ubah ke dalam bentuk umum di sini. Maka, untuk contoh 2 dapat kita ketahui bahwa a pangkat fx-nya adalah 2 pangkat x. Ini dari sini ya. Nah, sekarang untuk 2 pangkat 2x plus 1 harus kita ubah dulu supaya persamaan ini menjadi bentuk umum. 2 pangkat 2x plus 1 itu artinya 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 ya. Ingat sifat dalam bilangan berpangkat. Nah, ini ada penjumlahan eksponen atau pangkat, berarti diuraikan menjadi suatu perkalian. Maka ditulis 2 pangkat 2x dikali 2 ditambah 2 pangkat x min 3 sama dengan 0. Oke, ada 2 pangkat 2x di sini. Harus diubah menjadi a pangkat fx kuadrat. Kita tahu bahwa a pangkat fx-nya adalah 2 pangkat x. Di sini masih 2 pangkat 2x. Seharusnya 2 pangkat x kuadrat, berarti diubah ya. Sehingga persamaan eksponensial untuk contoh 2 berubah menjadi 2 kali 2 pangkat x dipangkatkan 2 ditambah 2 pangkat x min 3 sama dengan 0. Di sini a-nya 2, b-nya adalah 1, di sini ada angka 1, dan c-nya adalah negatif 3. Setelah itu kita misalkan. Kalian boleh memisalkan selain variabel y, misalkan variabel p atau variabel a gitu boleh ya. Nah, di sini Ibu gunakan variabel y. Maka menjadi 2y pangkat 2 ditambah y min 3 sama dengan 0. Nah, kita sudah peroleh persamaan kuadratnya. Akan kita cari penyelesaian dari persamaan kuadrat ini atau mencari nilai y yang memenuhi dengan cara difaktorkan ya, karena ini bisa difaktorkan. Gimana caranya? Jika pada persamaan kuadrat koefisien dari y kuadrat yaitu bukan angka 1, berarti langkah pertama memfaktorkan angka 2 di sini dengan angka negatif 3, yang paling belakang ini, kita kalikan.
menghasilkan negatif 6. Oke, sekarang kita cari negatif 6 itu perkalian berapa dengan berapa. Yang kalau dijumlahkan nanti bilangannya menjadi 1 di sini. Koefisien Y-nya kan 1. Oke, negatif 6 kemungkinannya ya supaya menghasilkan angka 1 itu perkalian dari angka 3 dengan negatif 2 atau negatif 3 dengan 2. Ya, di sini. Oke, kita jumlah 3 ditambah min 2 hasilnya 1. Negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Berarti dua angka yang dipilih yaitu 3 dan negatif 2. Maka kalian tulis ya, kurung-kurung, kurung-kurung sama dengan 0. Di sini karena 2Y, tulis 2Y, 2Y. Nah, di sini sudah dipilih ya tadi angka 3 dan negatif 2. Ditulis. Jangan lupa, karena koefisiennya 2 di sini, maka dibagi dengan 2. Oke, faktor manakah yang bisa dibagi 2? Yang belakang ini. Maka yang belakang dibagi 2. 2Y bagi 2, 1Y. 2 negatif 2 dibagi 2 negatif 1. Sehingga faktor yang didapatkan adalah 2Y tambah 3, Y min 1 sama dengan 0. Sini ya, berarti diperoleh. Faktornya adalah 2Y tambah 3, Y min 1. Nah, kita tulis ya, 2Y tambah 3 sama dengan 0 atau Y min 1 sama dengan 0. Maka, Y-nya sama dengan ini kan berarti 3-nya pindah ke ruas kanan ya, jadi negatif 3. Kemudian dibagi 2. Maka Y-nya sama dengan negatif 3/2. Di sini Y-nya negatif 1 pindah ke kanan, berarti Y-nya sama dengan 1. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Kita baru mendapatkan nilai Y-nya, yang dicari adalah nilai X-nya. Berarti akan kita kembalikan ya. Tadi dimisalkan Y sama dengan 2X. Maka untuk Y sama dengan min 3/2 menjadi 2 pangkat X sama dengan min 3/2. Di sini, 2 pangkat X sama dengan berapa yang hasilnya negatif? Kan tidak ada. Artinya, tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, sekarang untuk Y sama dengan 1 ya. Maka 2 pangkat X sama dengan 1. 1 kita ubah dengan basis sama yaitu 2 menjadi 2 pangkat 0. Kita sama dengankan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0. Maka X-nya sama dengan 0 gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0. Mudah ya? Oke, demikian tadi penjelasan materi untuk persamaan eksponensial bentuk ke-6. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.